Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikran Zelani Hamzah sebagai moderator pada presentasi kelompok 10 pada hari ini yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit sumber daya manusia. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Isna Orap, Nahda Jailan, dan Netriana Sangka. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator saya Isna Orap. Sebagai pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit sumber daya manusia. Menurut Stephanie Lilly, audit sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya, dan tujuan organisasi merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya, dan tujuan organisasi merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, serta kinerja setiap program sumber daya manusia. Selanjutnya B. Perlunya audit sumber daya manusia. Menurut Turesia Dwi Hastuti, salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Tujuannya antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan baik oleh pihak intern perusahaan maupun ekstern. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja, perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen, serta untuk menjaga agar tercapainya manajemen information system yang baik. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pengawasan, yang salah satunya adalah audit. Dengan demikian, pada mulanya, audit merupakan ruang lingkup dari tugas manajemen suatu perusahaan. Sejalan dengan hakikat pengawasan itu sendiri, menjadi fungsi dari setiap level manajemen. Sehingga semakin besar organisasi suatu perusahaan, biasanya mungkin beberapa perusahaan memiliki cabang yang tersebar di seluruh negeri dan bahkan hingga ke luar negeri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Isna. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator saya Nahda Jailan sebagai pemateri kedua. Langsung saja C. Proses audit sumber daya manusia di sini ada 6 poin. Pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Ketiga, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Dan poin terakhir, memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Selanjutnya bagian D. Tujuan dan manfaat audit manajemen. Di sini tujuan ada 3 poin. Yang pertama, penilaian atas pengendalian berhubungan dengan pengendalian administrasi pada suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang sudah ada telah memadai serta terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, penilaian atas pelaksanaan. Auditor mengumpulkan semua informasi untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Dan poin ketiga, memberikan bantuan kepada manajemen dengan jalan memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh perusahaan. Sebagai auditor, untuk membantu manajemen harus memahami dahulu prinsip manajemen yang diterapkan. Selanjutnya bagian manfaat yang dibagi menjadi 10 poin. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
Keenam, menemukan masalah sumber daya manusia yang kritis. Ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. Sembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan poin terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, nilai dan etika dalam audit sumber daya manusia. Menurut Surat An-Nisa, ayat ke-58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab, yang juga merupakan prinsip dalam audit. Selanjutnya menurut Surat At-Taubah, ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Ini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk sistem sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nada. Kepada pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Netriana, sebagai pemateri terakhir. Langsung saja, hakikat audit sumber daya manusia. Menurut Tresia Dwi Hastuti, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan menentukan dalam arah dan perubahan organisasi. Tanpa manusia sebagai penggeraknya, organisasi menjadi kumpulan resources yang tidak berguna. Selain itu, sumber daya manusia menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha, mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Seperti halnya dengan aspek keuangan, pemasaran, mutu, lingkungan, manajemen, operasional, internal, dan eksternal. Maka sumber daya manusia juga memerlukan audit untuk memeriksa dan melihat sejauh mana fungsi-fungsi sumber daya manusia dalam organisasi memenuhi azas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi di dalam prakteknya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi audit yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, policy audit atau manajemen audit atau penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif kedua. Performance atau operational audit merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Poin terakhir yaitu financial audit yang mempunyai orientasi pengujian, penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan, serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan, internal kontrol yang ditetapkan. Selanjutnya, lingkup audit yang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, audit fungsi sumber daya manusia. Audit fungsi sumber daya manusia ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari fungsi sumber daya manusia yang berada pada organisasi. Dalam tahap audit ini, maka auditor melakukan analisa terhadap tujuan dari setiap aktivitas sumber daya manusia, kemudian mengkaji kinerja mereka yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Kedua, audit kepatuhan yang merupakan audit yang mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap hukum, kebijakan maupun prosedur yang terkait dengan fungsi sumber daya manusia. Hal ini penting sekali, karena jika kepatuhan tidak dipenuhi, maka artinya perusahaan melakukan pelanggaran di bidang sumber daya manusia. Isu-isu yang berkaitan dengan ini, antara lain adalah masalah kesehatan dan keselamatan, aturan jam kerja, serta aturan UMR. Ketiga, audit iklim sumber daya manusia, di mana ini sangat mempengaruhi kondisi karyawan, mulai dari motivasi, semangat hingga kepuasan kerja. Audit ini bisa dilakukan dengan memperhatikan absensi, turnover karyawan, ataupun melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku karyawan. Poin yang terakhir, audit strategi perusahaan. Mengapa audit strategi perusahaan menjadi penting? Hal ini dikarenakan strategi perusahaan menentukan keunggulannya dalam bersaing di pasar. Melalui audit strategi, maka perusahaan akan mampu melakukan analisa SWOT yang merupakan informasi penting dalam menentukan strategi perusahaan ke depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih
Kepada pemateri, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu berdasarkan hasil audit sumber daya manusia yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa secara umum fungsi SDM, daya manusia telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Antara lain terkait dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta sistem evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya optimal. Audit juga menemukan bahwa kebijakan dan prosedur SDM daya manusia sudah tersedia, namun pelaksanaannya belum seragam di seluruh departemen. Selain itu, dokumentasi administratif seperti kontrak kerja, absensi, dan data karyawan masih perlu ditingkatkan dalam hal akurasi dan keterbaruan. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi sumber daya manusia, auditor merekomendasikan perbaikan dalam aspek perencanaan, strategi sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelatihan, dan penguatan sistem reward and punishment yang adil dan transparan. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.